Pada kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kemunculan 3 sosok misterius dari klan Hun yang seperti zombie. Tentu saja zombie adalah eksistensi seperti boneka, namun itu pada tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan boneka. Tentu saja hal ini karena seseorang harus menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang sudah mati. Jelas saja klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli yang awalnya mati dari klan Hun ini menjadi zombie, sehingga dengan cara ini maka zombie ini bisa sekali lagi bertarung untuk mereka. Tentu para ahli dari kelompok Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah ini kekuatan yang disembunyikan oleh klan Hun? Karena jika Hun Yuantian dimasukkan maka akan ada total 4 bintang 8 doseng. Dan kekuatan ini dapat dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi kepentingan dari klan Hun. Sementara itu mulut 3 sosok di langit pun tiba-tiba melebar dan 3 titik cahaya segera terbang keluar, lalu mereka bertiga mengeluarkan teknik 4 keheningan penghancuran dunia maut, dan setelah itu mereka pun berubah menjadi pintu hitam raksasa berukuran 10.000 meter, kemudian pintu besar ini dipenuhi dengan aura mematikan, dan mereka secara mengejutkan adalah 3 gerbang keheningan maut lainnya. Tentu saja ekspresi Lei Ying dan Yan Jin pun berubah drastis pada saat ini. Jelas saja mereka juga mengenali formasi ini yang memiliki reputasi yang sangat ganas selama zaman kuno. Sedangkan di sisi lain seorang ketua kurus di antara ketiganya segera berteriak dengan keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Dirinya berteriak ke arah Hun Yuantian agar dirinya kembali ke formasi, dan gunakan gerbang keheningan maut dan selesaikan formasinya. Tentu saja jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar teriakan lelaki tua tersebut, karena jika formasi selesai maka kemungkinan kerugian mereka hari ini akan benar-benar sangat besar. Sementara itu Hun Yuantian yang sangat menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Setelah itu dirinya melihat ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat, dan sesaat kemudian dirinya pun berbicara dengan suara serak, gerbang keheningan maut telah direbut oleh bocah bernama Xiao Yan itu. Tentu saja ekspresi ketiga lelaki tua kurus itu pun menjadi sangat suram setelah mendengarkan kata-kata Hun Yuantian. Kemudian salah satu dari mereka tanpa sadar mencaci Hun Yuantian. Dirinya berkata, mereka telah mempersiapkan ini bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut, namun Hun Yuantian benar-benar kehilangan salah satu dari mereka dalam waktu hanya sesingkat itu. Seketika ekspresi dari Hun Yuantian pun berubah-ubah dan hatinya juga dipenuhi dengan amarah, lalu dirinya pun berpikir jika formasi ini berhasil diaktifkan, maka itu pasti akan menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu seperti ini akan muncul pada saat kritis. Setelah itu Hun Yuantian pun mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Dirinya berkata, bocah itu benar-benar telah mencapai jiwa keadaan di. Selain itu Hun Yuantian juga tidak menyangka, jika dirinya juga dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang telah dirinya sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Menanggapi hal itu seorang lelaki tua kurus lainnya dengan marah memelototi Hun Yuantian, kemudian dirinya pun segera berbalik dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di dalam tubuh mereka, dan setelah serangan ini maka semua kekuatan hidup yang tersisa dalam diri mereka akan benar-benar habis, bahkan setidaknya mereka perlu istirahat cukup lama agar bisa menyerang kembali. Lalu jika perang besar lainnya pecah selama periode waktu ini, maka mereka tidak akan dapat melakukan intervensi. Kemudian seorang ketua kurus berwajah gelap keabu-abuan pun segera berbicara setelah mendengar pertanyaan tersebut. Dirinya berkata, tentu mereka tidak bisa membiarkan usaha yang telah mereka siapkan begitu saja sia-sia. Oleh karena itu mereka akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak pasukan aliansi. Karena selama klan Hun mereka mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toshi dan membukanya, maka kepala klan akan dapat maju ke kelas Dodi yang legendaris, dan pada saat itu tidak akan sulit jika kepala klan benar-benar ingin kembali menghidupkan mereka.
lalu dua lainnya pun mengangguk setelah mendengar perkataan ini, dan hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Lalu setelah semuanya berkembang hingga ke tahap ini, pria tua dengan wajah keabu-abuan gelap pun segera menoleh dan berbicara ke arah Yuan Tian. Dirinya berkata, mengapa Hun Yuan Tian tidak mengambil posisinya? Karena jika dirinya tahu hal ini akan terjadi maka dirinya seharusnya tidak mengizinkan Hun Yuan Tian untuk ikut campur tangan terlebih dahulu. Dan jika bukan karena Hun Yuan Tian seorang veteran dari klan Hun, maka dirinya pasti akan membunuh Hun Yuan Tian saat ini juga. Pada saat ini Hun Yuan Tian tampaknya mengerti bahwa dirinya benar-benar telah membuat kekacauan besar kali ini, oleh karena itu dirinya tidak mengatakan apa-apa lagi meskipun ekspresinya jelek, sehingga yang dirinya bisa lakukan hanyalah berbalik dan masuk ke dalam formasi, dan seketika aura mematikan yang padat segera meletus dari telapak tangannya. Lalu setelah itu dirinya terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut yang ada, dan dengan segera dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya, lalu aura maut mengikis semua kehidupan yang berada di dalamnya. Sementara itu tentara aliansi berkumpul bersama saat aura kematian mengerikan ini menyebar, kemudian mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Bahkan mereka bisa merasakan bahwa aura maut itu merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori-porinya. Tentu saja invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka blokir dengan menggunakan doki atau kekuatan spiritual mereka, sedangkan Lei Ying dan Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura kematian yang menyebar, lalu mereka pun bergumam, ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris, dan tidak terduga bahwa klan Hun bahkan dapat menggunakan teknik ini. Tentu saja hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan, bahkan jika mereka sebagai ahli top mampu menahan aura ini, namun individu yang lebih lemah akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Kemudian tidak lama setelah itu Yan Jin pun segera berbicara dengan suara yang dalam. Alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu aura mematikan ini dapat mengisolasi penyelidikan dari spiritual apapun, dan jika mereka menyerang secara acak maka itu akan hanya membuat kekuatan mereka cepat habis. Menanggapi hal itu Gu Dao pun segera berkata, namun mereka kemungkinan besar juga akan mati sia-sia jika terus tinggal di sini. Sedangkan Pri Huoling dari klan Yan memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya yang memisahkan maksud kata bahwa kepala klan Gu Yuan kemungkinan telah ditahan oleh Hun Tiandi, dan kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk ikut campur tangan kali ini. Tentu saja semua orang pun terdiam setelah perkataan tersebut terdengar, karena tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang agak menguntungkan ini akan tiba-tiba berubah menjadi keadaan seperti ini. Sementara itu suara angin yang sedikit menderu tiba-tiba muncul dari dalam aura maut yang menembus langit, sementara semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Saat ini banyak tombak hitam yang mengandung aura kematian yang kaya segera ditembakkan dari sekitar mereka, dan serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi menjadi sedikit panik. Lalu ada aura kematian yang pekat pada tombak hitam tersebut. Oleh karena itu bahkan pertahanan doki mereka tidak akan dapat banyak berguna, dan seketika tombak hitam menembus beberapa ahli dari aliansi dan dalam sekejap mata tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Saat ini Lei Ying dan lainnya memiliki wajah suram setelah melihat, jika aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga mereka pun siap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini. Dan ketika aura maut di depan mereka tiba-tiba bergerak, justru dengan segera setelah itu sebuah pintu hitam besar muncul dalam sekejap, lalu sebuah suara pun segera berteriak agar mereka jangan menyerang karena ini adalah Xiao Yan. Tentu saja tentara aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Dan mereka pun segera menyadari setelah mendengar suara yang familiar dan sosok Xiao Yan segera muncul. Tentu saja Lei Ying dan yang lainnya bersuka cita setelah mendengar suara ini. Lalu mereka melihat ke arah atas gerbang hitam raksasa dan melihat sosok Xiao Yan yang duduk di sana. Pada saat ini Babang Tamfan Xiao Yan pun menatap banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam.
Xiao Yan memerintahkan mereka semua untuk mengikutinya, karena dunia kematian ini mungkin misterius tetapi Xiao Yan telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi, oleh karena itu formasi ini tidak lengkap, sehingga mereka bisa menyerang dari bagian terlemah dari formasi ini. Seketika kegembiraan pun dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, namun mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan, sehingga Lei Ying pun segera melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara, sedangkan Xiao Yan pun berteriak agar mereka dengan cepat pergi. Xiao Yan pun dengan cepat menjentikkan jarinya dan gerbang keheningan maut yang besar di bawah terbang keluar, lalu gerbang tersebut pun segera menutupi area di atas tentara, dan gelombang kekuatan hisap segera meletus lalu aura maut di sekitar benar-benar diserap olehnya. Saat ini Lei Ying, Gu Lei, Yan Jin dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini, karena beruntungnya Xiao Yan telah menyambar salah satu gerbang keheningan yang mematikan ini. Karena jika tidak maka bentuk formasi benar-benar akan menjadi sempurna, dan pasukan aliansi pasti akan menjadi sempurna dan aliansi mengalami pukulan yang sangat serius. Sementara itu para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat tentara dengan cepat terbang menuju ke sisi dunia kematian, sehingga aura maut di sekitar tempat itu melonjak setelah itu berubah menjadi tangan kematian raksasa setinggi 10.000 meter, lalu dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Menyadari hal tersebut tubuh Xiao Yan pun melintas dan muncul di langit bersama dengan Yiwa yang juga ikut muncul di bahunya. Tentu saja karena jiwa Xiao Yan telah melangkah ke keadaan maka saat ini aura Yiwa juga menjadi relatif menakutkan, bahkan dirinya saat ini kemungkinan berkali-kali lebih kuat daripada Purifying Demonic Lotus Flame saat itu di alam api iblis. Kemudian Yiwa pun meludahkan mulutnya setelah dirinya muncul dan Purifying Demonic Lotus Flame segera melesat ke segala arah, dan pada akhirnya itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan kematian raksasa, sehingga dengan segera suara mendesis pun muncul di seluruh langit dan bau busuk yang pekat juga menyebar. Sementara itu tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel sementara Yiwa menahan tangan raksasa tersebut. Lalu sosok besar 10.000 meter sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya, dan mulutnya terbuka lalu gelombang sonik spiritual yang mengguncang bumi menyapu dengan liar ke seluruh tempat seperti badai. Saat ini aura maut yang menembus udara sedikit tersebar di hadapan serangan gelombang sonik spiritual ini, dan setelah itu penghalang tidak berbentuk yang agak redup muncul dari jarak dekat di depan pasukan aliansi. Dan tampaknya ada sosok yang mengambang di balik penghalang, dan jika orang melihat dengan hati-hati maka sosok itu secara mengejutkan adalah Hun Yuantian. Tentu saja Xiao Yan pun segera berteriak dingin saat dirinya melihat sosok itu, lalu dirinya memerintahkan kepala klan Lei Ying dan Yan Jin agar menyerang bersama dan menghancurkan ruang ini. Seketika Lei Ying dan Yan Jin pun dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakan Xiao Yan, sehingga Doki segera melonjak melintas langit dan beberapa serangan mengerikan segera dilepaskan, lalu penghalang tidak berbentuk gemetar menghadapi serangan kekerasan oleh beberapa ahli tingkat atas, dan akhirnya itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retak sebelum akhirnya meledak terpisah dengan suara yang keras dan jelas. Saat ini aura maut di sekitar tempat itu juga dengan cepat menyebar, dan dengan hancurnya penghalang tidak berbentuk ini, maka sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Sementara itu di sisi lain wajah tiga tertua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian ini hancur, lalu darah segera dimuntahkan dari mulut mereka dan sebuah keremangan pekat muncul di mata mereka. Tentu mereka mengerti bahwa rencana untuk secara serius merusak aliansi hari ini telah gagal. Sedangkan di sisi lain Lei Ying dan yang lainnya pun akhirnya menghela nafas lega setelah aura kematian di sekitarnya benar-benar menghilang, lalu mereka mengangkat mata mereka dan melihat ke arah sekelilingnya, dan saat ini mereka masih berada di pegunungan pemakaman namun tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini, jelas semua kehidupan telah terkikis oleh aura kematian sebelumnya. Sementara itu sekelompok ahli kulit hitam dari klan Hun berdiri di langit tidak jauh dari aliansi,
kemudian mata mereka menunjukkan cahaya ganas saat mereka menatap ke arah tentara aliansi, namun ekspresi dari beberapa eselon atas di antara mereka masih cukup jelek. Jelas mereka tidak menyangka bahwa apa yang disebut formasi pembunuhan pamungkas ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada aliansi. Bahkan ekspresi dari Nihility Devouring Flame pun dengan cepat menjadi suram ketika dirinya mulai bertanya. Dirinya pun berteriak ketika dirinya bertanya apa yang telah terjadi. Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan begitu mudah? Bahkan kelompok Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit menghadapi amarah dari Nihility Devouring Flame. Sedangkan ketua berwajah gelap keabu-abuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab dengan jujur. Dirinya berkata, gerbang keheningan maut Hun Yuantian yang telah direbut oleh Xiao Yan, sehingga saat ini formasi masih belum lengkap. Selain itu Xiao Yan telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Lalu tentara aliansi menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuantian. Sebuah kilatan sengit segera melintas di mata Nihility Devouring Flame ketika dirinya mendengar hal ini. Lalu dirinya berteriak marah ke arah Hun Yuantian dan bertanya, mengapa hal penting seperti itu sebenarnya telah dicuri? Kemudian matanya menatap ke arah Hun Yuantian. Dan setelah itu dirinya membanting tangannya dengan keras sehingga ruang seketika hancur, bersamaan dengan telapak api hitam yang mendarat di tubuh Hun Yuantian dengan kecepatan seperti kilat, maka hal itu menyebabkan Hun Yuantian yang sudah terluka memiliki aura lemah, sehingga dirinya pun mengatupkan giginya dan hanya bisa diam-diam menerima serangan tersebut. Tentu posisi Nihility Devouring Flame pada dasarnya sebanding dengan Hun Tiandi. Dan tanpa keberadaannya maka tidak mungkin bagi klan Hun untuk mampu bertahan hingga sampai saat sekarang. Sementara itu tertua berwajah gelap keabu-abuan hanya bisa menghela nafas setelah melihat pemandangan ini, bahkan dirinya berkata kepada Nihility Devouring Flame, jika tidak ada gunanya untuk marah sekarang, karena tentara aliansi tidak menderita banyak kerugian, dan di sisi lain tiga tertua telah kehabisan tenaga hidup di dalam tubuh mereka. Oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan formasi lagi. Kemudian Nihility Devouring Flame pun memiliki ekspresi gelap dan suram setelah mendengar perkataan ini. Lalu dirinya pun melirik tentara aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah menderita beberapa kerugian dunia kematian, namun itu tidak terlalu serius. Dan saat ini kekuatan bertarung dari mereka masih sangat kuat. Lalu tidak lama setelah itu suara sedingin es pun tiba-tiba bergema di samping telinga para ahli dari klan Hun. Tentu saja mereka segera menyadari bahwa ini adalah suara dari Hun Tiandi. Pada saat ini Hun Tiandi memerintahkan mereka semua mundur untuk hari ini. Lalu dirinya pun segera memerintahkan Nihility Devouring Flame untuk melakukan sesuatu. Kemudian Nihility Devouring Flame pun mendengus dingin setelah mendengarkan kata-kata ini. Dan dirinya sekali lagi melototi Hun Yuantian yang tampak pucat, namun dirinya tidak melanggar perintah dari Hun Tiandi sebelum akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak liar. Saat ini semburan api hitam pun melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah, dan dalam sekejap mata itu telah menyapu seluruh dunia. Bahkan hutan hijau subur di pegunungan pemakaman langit di bawah telah berubah menjadi abu dalam sekejap, dan bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Tentu saja kewaspadaan tentara aliansi pun melonjak setelah melihat aksi dari Nihility Devouring Flame ini. Bahkan ekspresi Xiao Yan muram saat dirinya naik ke udara, sedangkan Yiwa tampak ganas saat dirinya berdiri di bahu Xiao Yan. Lalu Purifying Lotus Demon Flame merah muda menyebar ke langit dan berubah menjadi tirai api yang besar. Saat ini Purifying Demonic Lotus Flame pun segera mengelilingi pasukan aliansi, dan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, maka dirinya dapat dengan mudah melepaskan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame sepenuhnya. Sedangkan di sisi lain mata sedingin es Nihility Devouring Flame pun segera menatap ke arah Xiao Yan. Lalu sebuah raungan binatang rendah segera dipancarkan dari temboloknya, dan dengan segera tubuhnya pun membengkak hingga 1000 meter dan tiba-tiba meledak. Lalu ledakan tiba-tiba ini menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat.
kemudian api hitam menutupi langit dan api hitam ini tampaknya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan di tempat di mana Nihility Devouring Flame meledak. Lalu dalam waktu singkat lubang api hitam yang berputar dengan cepat muncul di langit di tempat itu, dan banyak ahli dari klan Hun tampaknya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk, lalu mereka semua bergegas maju tanpa sepatah kata pun untuk diucapkan, dan setelah itu mereka pun segera menembak ke dalam lubang hitam, sedangkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya pun berubah setelah melihat pemandangan ini. Kemudian dirinya pun segera berteriak bahwa mereka semua akan melarikan diri. Setelah itu Doki yang kuat segera menembak satu demi satu tanpa perlu perintah apapun, dan akhirnya mereka pun menabrak lubang hitam dari segala arah, tentu dihadapkan dengan banyak serangan sengit yang tiba-tiba dari banyak ahli dari tentara aliansi, maka membuat dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam, sehingga dengan segera api hitam pun meletus seperti gunung berapi melonjak dan bertabrakan langsung dengan banyak serangan. Lalu setelah itu kekuatan melahap meletus dan dengan liar menahan banyak serangan itu. Sementara itu Xiao Yan menemukan targetnya dan tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, kemudian tubuh yang besarnya 10.000 meter pun perlahan muncul. Saat ini kemarahan surgawi musim semi kuning yang dilepaskan oleh jiwa keadaan memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada teratai api pemusnahannya, dan ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli tersebut, bahkan para ahli yang kekuatan spiritualnya lebih rendah darinya akan menerima pukulan yang berat. Tentu kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan hanya dengan beristirahat. Dan saat sosok tersebut muncul akhirnya serangan spiritual yang mengguncang bumi melesat dengan kecepatan yang mengejutkan, bahkan kekuatan melahap api hitam telah dihancurkan dengan paksa di bawah serangan spiritual ini, dan serangan spiritual dengan kejam menghantam lubang hitam, lalu dengan segera tubuh lebih dari 100 ahli dari klan Hun pun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar dalam lubang hitam. Pada saat ini lubang hitam juga mulai bergetar di depan serangan spiritual, dan ada serangan yang dalam yang samar-samar dipancarkan. Jelas saja saat ini Nihility Devouring Flame tidak mampu menahan serangan seperti itu. Lalu Xiao Yan pun segera berteriak dengan suara yang dalam, sebaiknya semuanya menyerang bersama-sama. Tentu saja pasukan aliansi pun tidak keberatan setelah mendengar perintah dari Xiao Yan. Bahkan Lei Ying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan spiritual Xiao Yan, dan melihat dari kekuatan bertarungnya saja Xiao Yan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu sekelompok besar ahli dengan cepat ke langit setelah mendengar teriakan dari Xiao Yan, lalu setelah itu seluruh tempat bergetar di bawah serangan besar dan perkasa para ahli. Tentu saja serangan yang padat menyebabkan bahkan seorang dengan kekuatan Nihility Devouring Flame merasa kulitnya mati rasa. Lalu tidak lama setelah itu beberapa suara mendengung yang tergesa-gesa dipancarkan dari dalam lubang hitam di hadapan barisan yang begitu menakutkan, kemudian cahaya hitam yang tidak berujung segera meletus darinya, dan akhirnya sinar cahaya hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan serangan tentara aliansi. Lalu dengan segera energi menakutkan yang tidak terlukiskan pun menyebar di langit. Saat ini seluruh pegunungan terbelah menjadi dua oleh ombak, dan selokan besar sedalam 100.000 meter membentang dari pegunungan ke Cakrawala. Kemudian Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan matanya melesat ke arah kembang api yang cemerlang di langit. Kemudian dirinya pun segera berteriak keras memerintahkan untuk menahan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh dibiarkan pergi dan membawa batu giok kuno, dan individu yang benar-benar kuat di seluruh pasukan aliansi pun segera melepaskan serangan terkuat mereka saat ini. Lalu dengan segera penampilan langit pun berubah, dan para pengamat di kejauhan itu bisa merasakan hati mereka bergetar karena ketakutan. Bahkan beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Dan ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan dengan kekuatan seperti itu. Sedangkan di sisi lain dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, kutukan jengkel juga dipancarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam, dan serangan menakutkan pun telah tiba hampir seketika. Namun ketika serangan itu hendak menyerang lubang hitam,
justru tiba-tiba sosok tinggi muncul dalam sekejap, lalu ekspresinya gelap dan serius sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di hadapannya, sehingga retakan spasial besar 100.000 meter segera meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiao Yan. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun tenggelam setelah dirinya melihat sosok yang campur tangan ini. Kemudian ruang di samping Xiao Yan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul dan Gu Yuan juga muncul dari sana. Lalu pada saat ini rambut panjang Gu Yuan berantakan, kemudian sebuah aura yang bahkan membuat Xiao Yan ketakutan diam-diam menyebar dan menyebabkan ruang di sekitarnya terus pecah. Sementara itu wajah Hun Tiandi yang awalnya tenang ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin pada saat ini. Tentu dirinya secara alami mengerti bahwa tindakan Xiao Yan mencuri gerbang keheningan maut telah benar-benar merusak rencana klan Hun. Sehingga dirinya pun segera berkata, Xiao Yan ini benar-benar hebat dalam mencuri. Sementara itu mata Xiao Yan juga gelap dan serius saat dirinya menatap ke arah Hun Tiandi. Meskipun Xiao Yan tidak menyembunyikan keinginan membunuh di matanya, tentu saja hal itu karena dirinya juga ingin membunuh Hun Tiandi. Sementara itu Hun Tiandi menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya matanya beralih ke arah Gu Yuan, kemudian senyum dingin yang pekat perlahan terangkat di wajahnya, dan dirinya pun segera berkata, anggap saja Gu Yuan beruntung kali ini, namun Hun Tiandi sudah mengumpulkan semua batu giok kuno. Jadi setelah dirinya maju ke kelas Dodi, maka 3 klan mereka dan aliansi Sky Mansion akan sepenuhnya dihilangkan dari benua Doki. Lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuhnya pun perlahan ditarik ke belakang, dan akhirnya dirinya pun melangkah ke lubang hitam. Kemudian lubang hitam pun bergetar dan menghilang dengan cepat. Setelah itu api hitam yang menutupi tempat tersebut pun dengan cepat memucat. Sementara itu Xiao Yan melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang, lalu ekspresinya dingin saat dirinya tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat, karena tidak terduga bahwa upaya gabungan dari ketiga klan dan aliansi Sky Mansion tidak dapat menahan klan Hun. Sementara itu Lei Ying dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka dengan sangat tidak puas saat mereka melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Bahkan ekspresi Yan Jin pun sangat serius ketika dirinya berkata, kekuatan yang ditampilkan oleh klan Hun jauh melebihi apa yang mereka semua ketahui. Bahkan dari sudut pandang tertentu klan Hun saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat dilawan oleh satu faksi saja. Sementara itu Gu Yuan yang rambutnya berantakan juga memiliki wajah yang juga sangat muram. Kemudian dirinya berkata, klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama tahun-tahun ini. Dan apa yang dikatakan Hun Tiandi ini memang benar, karena ketika klan Xiao dikalahkan saat itu tidak ada faksi di benua yang bisa bertarung dengan mereka. Namun sayangnya kebenaran ini adalah sesuatu yang baru saja disadari, sehingga Gu Yuan pun hanya mampu menghela nafas karena dirinya juga merasakan penyesalan di hatinya, karena jika klan Xiao masih ada, maka klan Hun kemungkinan tidak akan berani memulai perang ini terlepas dari seberapa beraninya itu. Kemudian Lei Ying dan yang lainnya hanya tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini, karena mau bagaimanapun juga sudah agak terlambat bagi mereka untuk membicarakan hal ini sekarang. Sementara itu Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Lalu mata semua orang pun tertuju pada Gu Yuan setelah mereka mendengar hal ini. Kemudian Gu Yuan pun merenung sejenak setelah melihat hal ini, dan akhirnya dirinya pun berkata, klan Hun telah mendapatkan semua giok Dewa Kuno Toshi, dan setelah mereka pulih maka kemungkinan mereka akan mengumpulkan batu giok dan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toshi, sehingga satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Karena jika ada ahli yang mereka pindah maka mereka akan diam-diam mengikuti mereka sampai lokasi rumah Dewa Kuno Toshi. Menanggapi hal itu Lei Ying pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Lei Ying berkata, jika klan Hun menemukan mata-mata dari aliansi mereka, maka dirinya takut klan Hun akan lolos dan kabur dari mereka. Gu Yuan pun segera berbicara dengan suara yang dalam. Kali ini dirinya secara pribadi akan mengamati mereka. Tentu Gu Yuan jelas mengerti betapa pentingnya permasalahan ini,
karena jika klan Hun berhasil membuka mansion dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dodi, maka kemungkinan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, karena di mata Dodi yang asli apa yang disebut dengan pasukan aliansi ini akan tampak sangat tidak berarti. Lalu semua orang pun akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata Gu Yuan, dan ekspresi Gu Yuan pun sangat serius ketika dirinya lanjut berbicara. Pasti akan ada perang besar begitu mereka mencapai lokasi rumah Dewa Kuno Toshi kali ini, bahkan jika mereka bertarung sampai banyak yang mati, dan mereka tidak boleh membiarkan klan Hun melakukan apa yang mereka inginkan. Tentu saja semua orang pun mengangguk karena mereka mengerti, karena jika mereka gagal dalam pertempuran dimension ini, maka nasib mereka akan sama dengan 3 klan lainnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan garis keturunan klan mereka, maka mereka harus berjuang sampai mati terlepas dari harga mahal yang harus mereka bayar. Lalu tidak lama Xiao Yan pun membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan memerintahkan tentara agar tetap berada di Sky Mansion Aliansi selama periode waktu ini, dan secara ketat mengamati tindakan dari klan Hun. Selain itu Xiao Yan merasa bahwa mereka semua harus mengambil kesempatan dari periode waktu ini untuk menghancurkan lokasi semua aula jiwa. Lalu Lei Ying dan yang lainnya pun merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kemudian Lei Ying pun segera berkata, mungkin ini saatnya untuk menghancurkan tumor ini sepenuhnya. Tentu saja mereka sangat menyadari tindakan dari Hall of Soul selama bertahun-tahun ini, dan faksi ini telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari semua tempat. Sementara itu Gu Yuan pun tidak keberatan, lalu dirinya pun segera berkata, jika begitu permasalahannya maka mari mereka memerintahkan pasukan aliansi untuk berkemah di Sky Mansion Aliansi, apalagi tempat itu berdiri di dataran tengah, sehingga mereka akan dapat memantau setiap tindakan dari klan Hun. Selain itu di sana juga ada cabang warung Bude Yanti sehingga mereka semua bisa memesan kopi atau gorengan di sana. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dirinya menoleh ke arah Abah Yao Lao dan berkata, dirinya akan menyerahkan permasalahan tentara kepada gurunya. Abah Yao Lao pun membelai janggutnya dan tertawa. Kemudian dirinya berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap santai, karena semua masalah akan beres jika berada di tangan tukang joki ini. Meskipun aliansi mungkin kurang dalam banyak hal, akan tetapi mereka memiliki banyak ruang, sehingga seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi orang-orang ini untuk tinggal di sana. Selain itu posisi kepala aliansi Sky Mansion telah dialihkan kepada Xiao Yan sebelum tentara berangkat, karena Xiao Yan lah yang paling cocok daripada Abah Yao Lao untuk mengambil posisi ini sekarang. Tentu saja hal ini karena hutang aliansi di warung Bude Yanti sudah banyak, jadi biar Xiao Yan saja yang menanggung beban tersebut. Xiao Yan pun melotot dan berkata, dasar Abah Yao Lao dancuk.